Sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai industrial automation, kita harus mengetahui penyebab terjadi industrial automation. Industrial automation terjadi akibat dari revolusi industri, di mana revolusi industri pertama kali dipelopori oleh negara Inggris pada tahun 1750-an. Nah, revolusi industri 1.0 ini menyebabkan terjadinya perkembangan pesat pada sektor industri, mulai dari industri tekstil di mana terjadi produksi secara massal, kemudian juga pada industri besi dan baja terjadi penurunan biaya produksi, dan terakhir pada industri transportasi di mana pengiriman barang jadi jangkauannya lebih luas diakibatkan munculnya kereta api dan kapal laut. Setelah revolusi industri 1.0 selesai, muncul revolusi industri 2.0 dikenal juga dengan namanya revolusi teknologi pada tahun 1870. Pada revolusi industri 2.0 ditemukan suatu mekanisasi sistem produksi massal dengan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien. Nah, inovasi pada revolusi industri 2.0 ini yaitu berupa pengembangan sumber daya energi minyak bumi dan batu bara, kemudian periode awal teknologi listrik dan penemuan arus listrik AC dan DC yang digunakan untuk pembuatan motor listrik, dan terakhir terjadi perkembangan pada industri besi dan baja dan juga industri transportasi seperti munculnya pesawat dan juga mobil. Dan di sini muncul teknologi digital dan internet yang menandai revolusi industri 3.0 yang berlangsung pada tahun 1960 hingga 2010. Nah, pada revolusi industri 3.0 ini peralatan industri tak lagi dikendalikan oleh manusia, melainkan dikendalikan oleh komputer atau dikenal juga dengan istilah lain yaitu komputerisasi. Nah, pada revolusi industri 3.0 ini merupakan cikal bakal industrial automation di mana terjadi beberapa inovasi yang berupa akses internet, teknologi komputer, peralatan elektronik, smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi dan pengembangan sumber energi baru. Setelah revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 3.0 selesai, muncul revolusi industri 4.0 yang berlangsung hingga sekarang, di mana pada revolusi industri 4.0 ini memungkinkan otomatisasi di semua bidang untuk mencapai suatu produktivitas yang efektif dan efisien. Nah, karakteristik dari revolusi industri ini tuh adalah penerapan kecerdasan buatan dalam semua bidang industri, di mana ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot pintar, kendaraan tanpa kemudi, sehingga mungkin manusia lebih mengoptimalkan fungsi otak dari mesin. Rangkuman dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0 dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini nih. Selanjutnya adalah Industrial 4.0. Revolusi Industri 4.0 pertama kali dikenalkan oleh Prof. Klaus Schwab dan Ketua Eksekutif World Economic Forum. Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber yang muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yaitu penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Perubahan di berbagai sektor terjadi dengan penggunaan mesin berteknologi. Adanya revolusi industri membuat perubahan dalam cara hidup, bekerja, serta hubungan dengan manusia. Lalu terjadinya revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan. Beberapa dampak positif dari adanya revolusi industri 4.0 ini adalah, yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi akan jauh lebih mudah, dan masyarakat dapat mengakses data apapun dari smartphone mereka sendiri. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi akan meningkat karena dengan penggunaan teknologi mesin yang dapat mendongkrak produksi manufaktur. Dan yang terakhir adalah peningkatan lapangan kerja bagi tenaga ahli untuk operasional maupun maintenance akan sangat dibutuhkan. Namun, selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Yang pertama adalah potensi serangan cyber yang cukup besar, karena seluruh infrastruktur yang serba online, maka sistem perusahaan akan lebih rentan terhadap serangan cyber. Yang kedua adalah investasi besar, di mana untuk bisa beralih dari sistem konvensional menjadi sistem digital, diperlukan investasi yang bernilai sangat besar. Yang ketiga adalah meningkatnya urbanisasi, di mana masyarakat akan meninggalkan desa karena dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan digital, yang menyebabkan terjadinya defisit tempat tinggal dan kenaikan biaya hidup yang berbeda. Dan yang terakhir adalah gangguan lingkungan. Semakin banyak mesin yang digunakan, maka semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan, di mana memiliki tingkat polusi yang cukup tinggi. Revolusi Industri 4.0 memiliki 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian yang terdiri kemampuan mesin, sensor, perangkat, serta manusia untuk berhubungan maupun berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet of Things maupun Internet of People. Prinsip yang kedua adalah transparansi informasi yang merupakan bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke bentuk virtual yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Yang
Yang ketiga adalah bantuan teknis merupakan kemampuan sebuah sistem bantuan yang digunakan dalam membantu seorang dengan mengumpulkan serta membuat sebuah visualisasi dari informasi yang ada secara menyeluruh agar dapat membuat keputusan yang bijak serta menyelesaikan masalah genting dalam waktu singkat. Yang keempat adalah keputusan mandiri, yang merupakan kemampuan sistem siber fisik yang ada agar dapat membuat keputusan sendiri serta melakukan tugasnya sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh dari general application pada otomasi industri. Yang pertama adalah Internet of Things, yang kedua adalah Artificial Intelligence, yang ketiga sistem integrasi, dan yang terakhir adalah Big Data. State of the art adalah hasil tertinggi dan maksimal dari sebuah penelitian dan pengembangan yang berupa perkembangan pada alat dan juga produk. Hasil tertinggi dan maksimal dari otomasi yang terjadi yaitu yang pertama bidang manufaktur. Pada bidang manufaktur, hasil tertinggi yang didapat berupa terbentuknya berbagai tipe otomasi, yaitu ada fixed automation, yaitu sistem di mana urutan pengolahan atau perakitan operasi ditetapkan oleh susunan peralatan. Selanjutnya ada programmable automation, di mana dalam otomasi ini peralatan produksi dirancang untuk mengubah urutan operasi untuk mengakomodasi konfigurasi produk yang berbeda. Selanjutnya ada flexible automation, merupakan perpanjangan dari programmable automation yang mampu menghasilkan berbagai produk dengan hampir tidak ada waiting time. Yang kedua, bidang retail atau gudang. Robot fisik dengan kemampuan gerakan otonom yang digunakan dalam retail atau pergudangan, contohnya Simbe Robotics. Yang ketiga, bidang komunikasi. Aplikasi otomasi berupa sistem komunikasi seperti jaringan area lokal, satelit komunikasi, dan mesin sortir surat otomatis. Jaringan area lokal umumnya mampu mentransmisikan tidak hanya suara tetapi juga data digital antar terminal dalam sistem. Yang keempat, bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, otomasi yang terjadi berupa aplikasi konsultasi digital seperti Halodoc, Notebook, dan juga perawatan virtual yang dikembangkan oleh Sensory. Yang kelima, bidang transportasi. Otomasi dalam bidang transportasi berupa autopilot di pesawat, lokomotif, dan sistem angkutan massal di perkotaan. Contoh otomasi transportasi berupa kereta otomatis yang termasuk sistem angkutan massal perkotaan Amerika Serikat seperti BART di San Francisco. Yang keenam, bidang pengelolaan limbah. Otomasi dalam bidang pengelolaan limbah berupa sistem pengumpulan limbah vakum otomatis yang dikenal sebagai pengumpulan sampah pneumatik atau auto vacuum collection. Pada mesin ini terdapat fasilitas pemrosesan terpusat yang menggunakan perangkat lunak otomatis untuk mengarahkan limbah ke wadah yang tepat. Industri 4.0 akan sangat mempengaruhi masa depan dunia dengan banyaknya perkembangan dan pembuatan produk otomasi baru yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi dunia. Beberapa contoh dari perkembangan teknologi otomasi industri yang diharapkan akan ada di masa depan yaitu yang pertama ada hologram, berfungsi untuk menyampaikan informasi optik, kemudian dirubah menjadi bentuk adegan, gambar, ataupun pemandangan. Yang kedua ada cyber security, yaitu proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan juga program dari ancaman ataupun serangan digital. Yang ketiga ada augmented reality. Augmented reality ini akan memungkinkan perusahaan untuk membuat dan menguji produk dalam dunia virtual sebelum produk tersebut diproduksi. Sehingga simulasi produksi ini akan memberikan efisiensi waktu dan juga kualitas produk yang lebih baik pada dunia industri. Biar lebih bisa ngebayangin nih tentang teknologi masa depan, kita lihat cuplikan berikut ini yuk.เป็นยังไงบ้างครับ นายก็รู้ว่าเป็นยังไงด็อกทุกอย่างที่นี่ไม่พ้นหูนายอยู่แล้วนี่ ก็ใช่ครับ แล้วคุณคิดว่าจะได้งานนี้ไหมครับ ดูฉันสิด็อกฉันดูเหมือนคนจะได้งานนี้เหรอ ไม่น่าจะนะครับ อย่าละสายตาเลยครับ ผมจะลากต้นแบบที่ลูกค้าน่าจะชอบให้แล้วคุณเอามันไปใส่รายละเอียดต่อ ผมเอางานเก่าๆที่คุณเคยดีไซน์ไว้ทั้งหมดจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ทำให้ผมเรียนแบบงานของคุณได้ในระดับพื้นฐาน เชี่ยนี่มันเหมือนงานที่ฉันจะวาดขึ้นมาเองเลยอะ ปรับอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อย จากการคำนวณของผมพบว่ามีโอกาส 95% ที่พวกเขาจะซื้องานนี้ สวัสดีครับ ผมชื่อด็อก และผมเป็นตึกสมาร์ท เวลาที่คุณเดินเข้าที่ทำงานทุกเช้า ตึกจะโบกมือทักทายและพูดว่า สวัสดีครับ เวลาที่คุณกลับถึงคอนโดห้องของคุณก็จะเตรียมอาหารและเปิดน้ำอุ่นๆไว้ให้ ทุกวันนี้ตึกสมาร์ทคือโรงพยาบาล สถานีตำรวจ ห้างสรรพสินค้า ที่เที่ยวกลางคืน และอีกหลายๆตึกที่อยู่รอบๆตัวคุณ ก่อนหน้านี้พวกเราเป็นระบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือมนุษย์ในด้านต่างๆ
แต่ล่าสุดวันนี้เราได้ถูกอัปเกรดด้วยระบบสมองกลซึ่งสามารถทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคุณได้อย่างใกล้ Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini bisa dilihat di layar berikut ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.